Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Habib Ahmad Purba dan melanjutkan pembelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 12 TKJ. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang instalasi dan konfigurasi virtual private network atau yang lebih dikenal dengan VPN yang akan kita instalasi dan konfigurasi di sistem operasi Debian 9. Sebelum kita lanjutkan kegiatan praktik instalasi dan konfigurasinya, sedikit dijelaskan di sini bahwa VPN server atau Virtual Private Network merupakan layanan koneksi yang menawarkan akses khusus ke website dengan jaminan keamanan yang bersifat pribadi dengan cara mengubah jalur koneksi via server sekaligus menyembunyikan pertukaran data yang telah terjadi. Nah, lebih lanjut tentang pengertian prinsip kerja dan hal lain yang terkait dengan Virtual Private Network bisa Anda cari lebih lanjut melalui internet. Nah, kita langsung saja kepada pokok bahasan, yaitu instalasi dan konfigurasinya. Di sini saya telah menginstal sebuah sistem operasi Debian untuk server berbasis CLI atau teks. Jadi sebelum Anda menginstalasi layanan VPN server, terlebih dahulu disiapkan sebuah sistem operasi Debian. Di sini saya sudah menyediakan Debian 9 VPN server berbasis teks. Di sini sistem operasi ini adalah fresh install atau baru saja diinstal dan belum ada konfigurasi apapun. Baik, kita mulai. Di sini saya menggunakan nama virtual mesin karena sistem operasi ini saya buat di dalam virtual mesin yang dijalankan melalui aplikasi VirtualBox. Namanya adalah Debian 9 VPN Server. Konfigurasi awalnya untuk virtual mesin ini kita pilih dulu menu setting. Di sini kita akan konfigurasi dahulu adapternya. Karena untuk klien di server virtual mesin ini saya menggunakan PC host, sehingga untuk adapternya cukup satu adapter, kita ganti menjadi host only adapter. Kemudian pastikan sudah di checklist kabel connected. Nah, karena sudah dikonfigurasi adapter untuk server ini adalah host only, maka untuk klien saya akan tujukan kepada komputer host, yaitu komputer yang saya gunakan untuk kegiatan praktik ini. Maka kita pilih di sini VirtualBox Host Only Network agar sama dengan nama adapter pada sistem operasi Debian. Kita pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol versi 4, Properties. Lalu di sini saya akan buat IP-nya adalah 192.168.10.2. Kenapa 2? Karena server saya menggunakan 192.168.10.1. Jadi IP server nanti yang akan kita buat adalah 192.168.10.1. Demikian juga untuk DNS-nya akan kita buat sama dengan gateway. Lalu oke. Nah, jika sudah, lalu kita jalankan server VPN kita. Klik tombol start, kita tunggu proses loading sistem operasi server kita. Sudah muncul menu login. Kita login dengan super user. Saya menggunakan root. Masukkan passwordnya. Ya, saat ini sistem operasi server kita sudah siap untuk digunakan. Langkah pertama adalah kita mengkonfigurasi IP address dahulu. Gunakan aplikasi Nano. Letak filenya ada di etc network interface. Lalu di sini kita rubah sedikit
konfigurasinya kita rubah auto. Nama adapter kita adalah np0s3 karena berjalan di VirtualBox. Kemudian konfigurasi defaultnya itu adalah DHCP, lalu kita ganti menjadi static. Untuk server IP address-nya harus static, maka saya buat tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita beri NetMask-nya 255 255 255 0, sehingga ini adalah IP address di kelas C. Hanya ini yang kita konfigurasi, lalu kita simpan dengan Ctrl C, Ctrl X, lalu Y, enter. Kemudian di sini juga perlu kita konfigurasi file hostnya, etc host. Di sini kita ganti IP untuk baris kedua, yaitu IP-nya menjadi IP server 192.168.10.1. Kemudian nama hostname kita di sini Debian. Jika Anda merubah hostname-nya di sini, maka nanti di file hostname juga harus Anda rubah. Di sini tidak saya rubah, Ctrl X, yes, enter. Lalu kita rubah juga file name server di resolve. Nah, di sini name servernya kita tambahkan, yaitu sama dengan IP server 192.168.10.1. Lalu simpan, enter. Kemudian jika tadi Anda merubah nama hostname, tadi nama hostname saya adalah Debian, sama seperti yang ada di from dari Debian ini, yaitu root@debian. Jadi nama hostname adalah Debian. Bisa kita cek dari sini. Nah, di sini namanya Debian. Lalu selesai. Lalu kita restart layanan. Address yang tadi kita konfigurasi, etc init the networking restart, hasilnya sudah oke. Lalu kita cek IP-nya dengan menggunakan IP A. Nah, di sini kita perhatikan bahwa IP address 192.168.56.116 masih nempel di Ethernetnya di np0s3, sehingga terjadi duplikasi IP address pada network np0s3. Untuk mengatasi jangan sampai terjadi dua IP address pada satu Ethernet, maka lebih bagus kita reboot saja sistem operasinya. Kita tunggu hingga proses booting selesai. Nah, kita login kembali dengan super user root. Passwordnya dimasukkan. Oh, kita cek dengan IP A. Kita cek IP A, maka di sini hasilnya sudah tinggal satu IP address, yaitu 192.168.10.1, yaitu IP tadi, IP yang telah kita konfigurasi tadi. Oke, selesai tentang IP address. Kita hapus layar. Berikutnya adalah konfigurasi
atau menambahkan repositori ke DPD. Ada 3 DPD dalam bentuk file ISO, yaitu DPD 1, 2, dan 3. Kita perlu memasukkan repositori ke DPD agar nanti instalasi paket VPN server atau mungkin paket-paket aplikasi lainnya agar diambil dari DPD, tidak melalui internet. Maka agar repositorinya dan instalasinya melalui DPD, maka kita buat repositorinya. Caranya adalah kita tambahkan, kita masukkan DPD-nya ke Debian dengan memilih file ISO-nya. Kita masukkan dulu DPD 1. Walau sebenarnya DPD 1 tidak perlu lagi dimasukkan karena sudah terbaca pada waktu proses instalasi. Lalu enter. Nah, jika DPD 1 sudah terbaca seperti ini, maka kita lanjutkan ke DPD 2. Kita kembali ke menu device, lalu masukkan DPD 2, lalu post on mount untuk melepaskan DPD 1 tadi, lalu masukkan lagi apt cd-rom add, lalu enter. Kita tunggu hingga proses pembacaan DPD 2 selesai seperti ini. Lalu kita masukkan DPD 3, lalu post on mount untuk melepaskan DPD 2, lalu kita gunakan perintah apt cd-rom add, lalu enter kembali hingga proses pembacaan DPD 3 selesai. Lalu kita gunakan perintah apt update agar mengeksekusi seluruh konfigurasi dan penambahan repositori tadi. Hal ini juga bisa kita cek dari file penyimpanan repositori yang berada di etc apt source.list. Nah, di sini sudah kita lihat script DPD 1, 2, dan 3 sudah disimpan di sini yang merupakan penambahan repositori pada file ini. Lalu di sini ada juga link untuk ke server Debian. Maka ini karena kita tidak perlu lagi menginstal melalui internet, maka kita nonaktifkan. Jadi nanti untuk instalasinya hanya melalui DPD. Lalu jika sudah kita simpan dengan Ctrl X, Y enter, selesai penambahan repositori DPD. Lalu kita lakukan instalasi beberapa hal sebelum kita melakukan instalasi VPN. Pertama adalah kita instalasi dulu layanan remote atau SSH, karena nanti akan ada kalanya nanti kita membutuhkan copy paste script yang lumayan banyak yang sudah tersimpan di klien agar kita bisa mengcopy pastekannya ke server melalui aplikasi putih. Cara instalasi aplikasi remote-nya yaitu menggunakan SSH. Maka kita gunakan apt install. Saya menggunakan aplikasi OpenSSH server. Lalu enter. Lalu pesannya ketikkan Y untuk melanjutkan. Maka di sini kita masukkan DPD satunya, bisa dari device atau bisa juga dari klik kanan tanda gambar DPD yang di bawah. Lalu kita choose this atau ya, bila sudah ada di sini kita pilih DPD 1. Lalu enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai.
Jadi OpenSSH ini adalah aplikasi remote. Kita restart layanan SSH, restart. Nah, jika sudah, bisa kita uji dengan menjalankan putih. Maka di sini hostname-nya adalah 192.168.10.1. Di sini portnya 22. Lalu kita open, klik yes jika ada peringatan. Login menggunakan user biasa yaitu Habib, passwordnya root. Nah, ini merupakan aplikasi putih atau untuk remote dari klien untuk server. Ini sangat penting jika nanti kita akan mengcopy script karena dalam konfigurasi VPN nanti ada script yang ada di dalam file konfigurasi servernya. Misalnya kita akan mengcopy kata-kata seperti ini, kita tinggal kopikan saja, Ctrl C, lalu di putih kita tinggal klik kanan, maka hasilnya akan sama dengan yang kita pastikan di sini. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat jika kita akan mengcopy script yang ada di konfigurasi VPN. Namun di sini akan kita upayakan semaksimal mungkin tidak menggunakan putih, artinya kita saat ini berada langsung di depan server sehingga kita langsung saja konfigurasi melalui server sendiri. Kita tutup. Kita kembali ke server. Nah, selesai kita install SSH. Berikutnya kita install Pro FTPD. Kita ambil basicnya saja. Ini adalah layanan untuk mengaktifkan FTP server. Kita perlu FTP server karena nanti kita akan mengupload atau mendownload file-file dari server ke klien. Karena konfigurasi dan security untuk VPN terlebih dahulu dibuat di server, lalu kita kopikan ke klien. Lalu kita enter apt install Pro FTPD basic. Di sini dia memberi pesan untuk memasukkan DPD2. Kita masukkan DPD2. Post on mount-nya untuk melepaskan DPD1 tadi. Lalu enter. Kita ulangi. Belum terbaca. Ya, sekarang sudah dibaca. Nah, oke, selesai. Bisa kita cek apakah sudah terinstall dengan dpkg min-l Pro FTPD basic. Nah, di sini sudah berhasil install. Nanti ketika kita ingin mendownload file yang berada di server agar digunakan untuk klien, agar konfigurasi VPN-nya bisa kita kopikan ke klien, maka kita gunakan file Zilla seperti ini atau WinSCP seperti ini untuk mendownload file-file yang dibutuhkan dari server ke klien. Itu akan kita lakukan nanti di saat pengujian atau proses akan menggunakan layanan VPN klien. Oke, selesai instalasi FTP. Hapus layarnya. Berikutnya baru kita instalasi layanan VPN server. Perintahnya adalah apt install. Nama aplikasinya adalah Open VPN. Kemudian tool ICRSA-nya juga kita ikutkan.
maka kita ketikkan isi RSA. Jadi nanti isi RSA ini dalam bentuk direktori nanti akan muncul pada direktori defaultnya, yaitu di share, dan nanti kita kopikan direktorinya ke direktori layanan VPN. Oke, apt install open VPN isi RSA, kita berikan properties untuk lengkapnya, masukkan -y, -y, enter. Di sini mintakan dpd1, kita klik kanan, arahkan ke dpd1 post unknown, lalu enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, instalasi sudah selesai, bisa juga kita kembali cek hasilnya apakah benar-benar sudah terinstall. Caranya dpkg -l baru open VPN, enter. Nah, di sini sudah tanda i2, ini kan VPN-nya sudah selesai diinstal. Oke, kita hapus layar. Setelah proses instalasi, maka kita sekarang lanjutkan dengan proses konfigurasi. Pertama, untuk konfigurasi adalah kita mengcopy direktori isi RSA yang terletak di direktori /root usr share. Jadi kita copy, kita berikan properti direktori -r, file direktorinya namanya adalah isi-rsa yang terletak di usr, lalu share, baru nama direktorinya adalah isi rsa. Ini kita kopikan ke etc open VPN. Jadi secara default tuh isi RSA dalam bentuk direktori berada di usr share. Lalu kita kopikan ke etc open VPN, lalu enter. Nah, sekarang kita pindah ke direktori isi RSA di OpenVPN. Caranya cd tc OpenVPN baru isi RSA. Nah, di sini sudah kelihatan kita sekarang sudah berada di direktori isi RSA. Kita bisa cek isinya dengan mengetikkan perintah ls. Nah, di sini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ada 5 kali 4, ada 20 file yang ada di dalam direktori isi RSA. Nah, selesai mengcopy, lalu kita periksa sumbernya dari file parse. Di sini kita periksa dulu source untuk file parse. Jadi caranya kita ketikkan source parse. Jadi pastikan ada file parse. Nah, di sini pesannya adalah karena ini baru konfigurasi awal, jadi belum ada direktori key atau penyimpanan pada direktori key konfigurasi VPN. Maka di sini diminta untuk menghapus file direktori key apabila ingin menjalankan perintah pembersihan direktori. Nah, karena ini baru pertama kali, maka langsung saja kita jalankan file parse. Caranya nano, kita edit file parse-nya, nano parse. Hasilnya ini yang kita konfigurasi adalah script pada bagian export key. Ada banyak key di sini. Pertama, key tentang negara. Kita sesuaikan. Kita masukkan di sini ID, yaitu Indonesia. Lalu untuk kotanya, saya berada di Medan, berarti Provinsi Sumatera Utara. Lalu untuk kotanya,
saya gunakan Medan. Kemudian untuk organisasi saya gunakan nama sekolah saya bekerja, yaitu SMK Negeri 14 Medan. Lalu untuk email, kita masukkan email baik yang fiktif atau maupun yang aktif. Saya gunakan habibahmad@gmail.com. Lalu untuk unit organisasi atau organisasi unit, saya gunakan TKJ. Lalu keyname-nya bisa Anda pilih dengan nama yang lain, contohnya saya gunakan Habib aja. Lalu ini aja yang kita konfigurasi, kita rubah. Lalu kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita periksa lagi isi direktori RSA. Nah, di sini masih sama dengan yang sebelumnya. Ada 20 file. Maka di sini ada file OpenSSL 100CNF. Kita kopikan file OpenSSL -100.cnf. Kita copy dan paste menjadi OpenSSL CNF. Jadi kita kopikan dan berubah namanya menjadi OpenSSL CNF. Jadi ini adalah OpenSSL CNF, inilah yang akan digunakan nanti. Lalu enter. Lalu kita periksa hasilnya, apakah sudah ada file OpenSSL CNF. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita jalankan pembersihan key. Jadi di sini nanti akan ada direktori key. Kalau pada hasil saat ini direktori key-nya belum ada, maka di sini sebelum kita lakukan pembuatan file-file, misalnya file deskripsinya, kita bersihkan dulu key-nya. Walaupun di sini belum ada key-nya, kita bersihkan saja dahulu dengan perintah /clean all. Nah, dengan /clean all itu, maka kalau kita perhatikan ls, maka akan muncullah sebuah direktori di sini namanya key. Kita periksa dulu apa isi direktori key ini. Nah, di sini ada hasil, ternyata di dalamnya ada dua file, yaitu index text dan serial. Sekarang sudah kita bersihkan key tadi, lalu kita buat file inskripsi yang panjang defaultnya adalah 2048. Caranya dengan menggunakan perintah dh. Kita tunggu proses pembuatan enkripsi ini. Pembuatan file inskripsi nanti akan bernama 2048.m. Jadi 2048 ini adalah panjangnya, panjang defaultnya 2048. Dalam proses konfigurasi saat pembuatan file enkripsi inilah yang biasanya memakan waktu yang cukup panjang, karena di sini kita akan menunggu beberapa lama untuk proses ini selesai. Nah, nanti jika terlalu lama kita menunggu dan tidak kelihatan proses selesainya, kita bisa men-cancelkannya atau membatalkannya. Lalu kita mulai lagi dari awal perintah yang tadi sudah disampaikan, yaitu menjalankan source parse. Kita tunggu proses ini selesai.
Ya, prosesnya sudah selesai di sini. Jika nanti ini cukup panjang ya waktunya untuk menyelesaikan pembuatan file enkripsi. Anda nanti jika menunggu sangat lama, Anda bisa mengcancelkannya lalu mulai lagi dari awal, yaitu pembuatan atau menjalankan source parse. Nah, jika sudah seperti ini, lalu sekarang kita cek lagi isi file key-nya. Kita periksa kembali isi direktorinya. Nah, di sini masih sama dengan yang di atas. Lalu kita periksa direktori key. Caranya cd ls key. Nah, pada awalnya direktori key ini isinya cuma 2, indeks, teks, dan serial. Tapi setelah kita jalankan pembuatan file enkripsi, maka hasilnya bertambah satu file, yaitu dh02048.pem. Nah, jadi ketika kita akan mengkonfigurasi, pastikan muncul file ini setelah kita lakukan pembuatan file enkripsi. Selanjutnya, kita buat CA. Caranya adalah /pki tool. Lalu perintahnya adalah min init CA. Enter. Kita tunggu di sini cukup sangat cepat sehingga rating new private key to CA key sudah dibuat. Jadi CA key sudah dibuat. Lalu kita buat CA dan key public untuk OpenVPN server. Kita buat CA dan key publicnya untuk OpenVPN server. Nah, nanti kita namain OpenVPN server kita dengan nama Habib saja. Sebagai contoh, Anda bisa membuat dengan nama yang lain. Jadi kita buat CA dan key public. Caranya adalah pki tool min server, namanya misalnya di sini saya buat namanya Habib. Enter. Nah, di sini masih menggunakan isi parse yang lama. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Itu di sini variabelnya, nama negaranya masih Amerika tadi, padahal kita sudah rubah. Namanya adalah Indonesia atau ID. Ini bisa kita aktifkan dengan menggunakan perintah, mulai lagi dari perintah source parse tadi. Oke, kita lanjut saja. Satu yang penting kita pastikan di sini adalah common name-nya itu Habib. Nah, jika ingin merubah data yang kita masukkan pada file parse, bisa kita lakukan dengan mengulangi perintah source parse. Jadi ikuti lagi langkah-langkah seperti yang tadi. Namun di sini saya langsung saja saya jalankan. Lalu kita masuk ke CDK. Lalu kita lihat isinya. Hasilnya akan terbentuk
pada awalnya tadi 3 file, sekarang sudah menjadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 file. Lalu kita buat TAK-nya. Caranya open VPN, lalu min generate key, gen key disingkat, lalu passwordnya secret TAK, lalu enter. Lalu kita periksa lagi isi key-nya. Maka di sini sudah ada file TAK. Jadi TAK-nya sudah berhasil kita buat. Berikutnya kita buat file baru dengan nama server.conf. Nano server.conf. Ini hanya contoh, kita beri dengan nama server.conf. Lalu enter. Nah, di sini yang perlu kita tambahkan script yang merupakan sebagian besar adalah data-data yang berada di dalam directory key. Jadi server conf ini berisi data pertama portnya 1194, lalu protokolnya UDP, kemudian nama Ethernetnya. Untuk VPN kita berikan namanya adalah tuner. Lalu nama CA-nya adalah ca.crt. Untuk sertifikatnya adalah Habib CRT. Lalu untuk key-nya habib.key. Lalu nama DH-nya atau inskripsinya adalah DH2048, yaitu .pem yang ada di directory key tadi. Lalu IP address-nya kita beri di network 10.10. Ini umumnya ya, menggunakan 10.10.0. Kita berikan address network itu 10.10.10.0. Netmasknya 255.255.0. Jadi networknya ini berada di kelas C. Lalu config-nya full basis. Ini kita beri nama IPv4. Lalu keep alive-nya kita berikan waktu normalnya atau defaultnya 10, maksimumnya 120. Lalu com RZO, lalu persis key, persis kun. Lalu untuk status kita arahkan ke file open VPN status.log. Jadi ini isinya. Nah, dengan adanya remote, jika scriptnya ini ada di Microsoft Word atau di Notepad misalnya yang ada di PC klien, maka kita bisa tinggal pastekan scriptnya ini dari klien ke server dengan menggunakan putih, yaitu aplikasi putih tadi sudah saya tunjukkan. Lalu kita berikan verb 3, lalu kita simpan, yes, enter.
Lalu kita periksa kembali isi directory key-nya ini. Ada penambahan file yaitu server.conf sudah ada di sini. Jika sudah, kita akan kopikan file-file ini ke dalam direktori OpenVPN. Caranya, copy file yang akan kita copy itu adalah habib crt habib key, lalu crt, kemudian th2048 dan satu lagi adalah server.conf. Jadi ada 5 file yang akan kita copy ke etc open VPN. Kita copy ke 5 file ini dari directory key ke etc open VPN. Lalu kita enter. Lalu kita cek isinya pada directory tadi apakah sudah ada ke 5 file tadi, yaitu pertama habib crt, habib key sudah ada, crt sudah ada, dh2048 sudah ada, dan satu lagi server.conf. Nah, jika ke 5 file ini sudah di copy ke OpenVPN, lalu kita restart layanan. Sistem CTL, kita restart OpenVPN-nya. Server. Jadi kita start dengan sistem CTL start OpenVPN server. Nah, jika berhasil, kita lanjutkan, kita enablekan sistem CTL enable OpenVPN add server. Di sini saya tulis, kita kurangi OpenVPN server add server. Enter. Bukan error ya, di sini berartinya berhasil membuat Symlink etc systems multi user. Artinya sistem CTL enable OpenVPN servernya sudah berjalan dengan baik. Lalu jika sudah, kita periksa sekarang IP address. Apakah sudah muncul IP address VPN atau tunnel? Kita ketikkan perintah IPA. Nah, ternyata di sini sudah muncul Ethernet yang ketiga, yaitu TUN0. IP-nya adalah 10.10.10.1. Nah, jika sudah, lalu sekarang kita buat user dan password untuk VPN. Caranya, kita tentukan dulu nama usernya. Misalnya saya buat nama usernya Ahmad, dan passwordnya misalnya saya beri passwordnya root. Maka kita buat dengan perintah, kita kembali lagi ke direktori RSA seperti ini, isi RSA. Lalu setelah kita berada di direktori RSA, kita gunakan perintah /pki tool seperti pada langkah di atas sebelumnya. Lalu kita buat nama usernya, itu namanya Ahmad. Nah, kita tunggu, maka setelah dibuat usernya, maka akan meminta dibuatkan
passwordnya. Saya akan buat passwordnya dengan root, tidak ditampilkan di sini. Enter, konfirmasi, saya ketikkan lagi root. Nah, di sini sesuai dengan isi yang ada pada OpenSSL GenApp. Lalu setelah kita buat tadi user, lalu kita buat CA dan K untuk klien. Caranya kita buat namanya nano, kita buat namanya contohnya Ahmad. Kalau di server tadi server.com, di sini Ahmad OPPN. Jadi nama domainnya ekstensinya adalah OPPN. Lalu enter. Kita ketikkan di sini klien. Kemudian nama adapternya atau internetnya adalah tun, sama dengan yang di server tadi. Untuk protokolnya DP sama dengan klien, sama dengan di server. Lalu remote. Di sini untuk remote kita masukkan IP dari server. Itu 192.168.10.1 dengan portnya adalah 1194 yang sudah ada di server.com. Lalu resolve, retrieve infinity, lalu enter, nobin persist key persist tune. Ini juga sudah ada di file server.com. CA nya adalah ca.crt. Lalu untuk sertifikatnya kita berikan tadi namanya adalah Ahmad CRT. Untuk key-nya Ahmad key. Lalu ini juga com sudah ada di file server.com di server. Ini juga per3. Lalu jika sudah kita simpan. Berikutnya sekarang kita periksa seluruh key yang ada. Caranya adalah ls min l lalu case. Jadi sekarang kita periksa key-nya dengan perintah ls min l key. Enter. Ini key yang tersedia. Lalu kita cek CA dan K yang ada di klien, yang untuk klien yang tadi barusan dibuat dengan perintah min ls min l. Jadi bukan hanya key-nya aja. Enter. Jadi ini hasilnya. Lalu di sini kita akan buat sebuah direktori yang akan kita pindahkan nanti ke klien. Kita buat saja direktorinya pada direktori user. Contohnya direktori kita buat mkdir. Kita letakkan di home user Habib. Lalu nama direktorinya kita berikan dengan nama OpenVPN. Tidak mesti namanya OpenVPN, boleh dengan nama yang lain. Nah, setelah direktorinya dibuat, lalu kita kopikan file Ahmad OPPN ke direktori yang tadi kita buat. Itu home Habib OpenVPN. Nah, jadi file ini berada di RSA, yaitu file
Ahmad OPPN. Lalu kita ke direktori key, kita lihat isinya. Nah, di sini kita kopikan file itu Ahmad CRT, lalu Ahmad key, lalu CA CRT. Jadi ketiga file ini Ahmad CRT, Ahmad key, dan CA CRT kita kopikan ke home Habib open, itu ke direktori OpenVPN yang kita buat di user Habib. Lalu enter. Lalu agar file tadi bisa di-download dari klien, maka kita berikan hak aksesnya dengan chmod 777, letaknya di home Habib OpenVPN, lalu berikan tanda opsi bintang atau apa saja yang ada dalam direktori tersebut akan diberikan untuk diakses secara penuh dari klien. Lalu enter. Langkah selanjutnya adalah untuk mendownload file-file yang ada di direktori OpenVPN ini dari klien. Nah, setelah kita download, tadi sudah kita instalasi ProTPD, maka sekarang kita uji coba yang menggunakan aplikasi WinSCP. Kita masuk ke FTP saja, IP-nya 192.168.10.1. Usernya kita buat Habib, passwordnya root, login. Nah, file yang kita copy tadi di dalam OpenVPN itu adalah ini, yaitu Ahmad CRT, Ahmad K, CRT, dan Ahmad OpenVPN. Ini kita download saja filenya. Kita klik aja di Habib, lalu OpenVPN ini kita download. Seperti ini. Kita arahkan ke desktop saja, atau browse pun boleh. Seperti ini, lalu oke. Nah, jika sudah, kita periksa di sini filenya sudah ada atau tidak. Ini dia direktori yang sudah kita download tadi dari server menggunakan WinSCP. Kalau kita lihat isinya adalah file yang tadi sudah kita buat di server. Jika sudah, lalu kita install aplikasi OpenVPN Client. Ini saya tutup saja karena sudah selesai. Nah, pastikan Anda sudah mendownload aplikasi OpenVPN Client. Saya simpan di software networking, lalu di remote. Nah, di sini ini aplikasinya dapat Anda download dari websitenya sendiri. Lalu kita jalankan untuk diinstal. Lalu yes. Jadi kita install dulu aplikasi OpenVPN kliennya. Next. Nah, aplikasi OpenVPN kliennya sudah berhasil diinstal, yaitu ini. Lalu setelah selesai kita install, kita masuk ke direktori OpenVPN-nya yang berada di C, yaitu berada di direktori installernya. Itu OpenVPN. Lalu kita masuk ke direktori config.
Nah, di sini kita hapus saja dulu isinya. Nah, jika sudah, lalu kita kopikan isi yang ada di desktop, yang kita copy dari server, lalu kita kopikan ke direktori OpenVPN config. Kita pastikan, klik kanan paste, kita continue. Nah, sudah ada 4 file. Lalu untuk menjalankannya, kita klik kanan file OpenVPN-nya seperti ini, Ahmad OPVN. Lalu kita klik kanan, lalu start OpenVPN on this config file. Kita tunggu, masukkan passwordnya. Tadi passwordnya adalah root. Kita tunggu screen-nya komplit. Lalu kita cek apakah sudah ada Ethernet yang baru, ada adapter. Nah, ini sepertinya sudah muncul network yang baru. Kalau kita cek statusnya, klik kanan, detail, IP-nya adalah 10.10.10.6. Itu IP yang satu network dengan yang ada di server VPN. Nah, jika sudah, ini menunjukkan bahwa sudah ada jalur koneksi baru antara klien dengan server. Lalu, jadi sudah kita cek IP address VPN. Nah, selanjutnya bisa kita uji coba dari klien Windows R misalnya, ping ke server melalui IP 10.10.10.1, yaitu IP tunnya server. Kita periksa lagi di server, IP-nya berapa? IP A. Nah, sekarang kita cek IP tunnya itu 10.10.10.1. Lalu enter. Nah, jika replay seperti ini menunjukkan bahwa klien sudah connect ke server atau ke jaringan melalui koneksi VPN. Sekarang kita coba koneksi, mengujinya dengan menggunakan putih. Sekarang saya coba putih untuk meremote server. IP-nya kita buat 10.10.10.1, jadi tidak lagi menggunakan 192.168.101. Kemudian kita openkan, lalu ketik yes. Nama usernya adalah root. Nama usernya jika menggunakan putih dan belum ada konfigurasi, maka usernya harus user biasa. Saya gunakan Habib, passwordnya root. Nah, sudah berhasil kita meremote server menggunakan IP VPN. Jika kita akan menggunakan contohnya WinSCP untuk melihat server, menggunakan IP, kita masukkan di hostname 10, jadi tidak lagi 192.168.10.1, tapi 10.10.10.1, yaitu IP dari Tun VPN, Tun Open Server VPN. Kita gunakan Habib, root. Kita login. Nah, jika muncul seperti ini, menunjukkan bahwa klien bisa mengakses data di server dan menggunakan koneksi yang baru, yaitu VPN. Oke, kita tutup. Dengan demikian, maka PC kalian sudah mendapatkan jalur baru
yang kita kenal dengan tunnel, di mana tunnel ini merupakan jalur yang sangat aman agar terhubung ke server tanpa diketahui oleh pihak lain yang berada pada jaringan internet. Sekira demikian cara instalasi dan konfigurasi tentang VPN server menggunakan aplikasi OpenVPN server pada sistem operasi Debian 9. Mungkin ada banyak kekurangan tadi di dalam penyampaian atau dalam menunjukkan script-nya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan semoga apa yang disampaikan dan ditunjukkan atau yang dijelaskan di sini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.